Ada atau seringkali kita ini berdoa dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi apakah kita ini benar-benar menaruh di dalam hati kita bahwa Tuhan itu benar-benar Maha Kuasa gitu ya? Apakah benar kita ini berkata, Tuhan Engkau yang Maha Kuasa, hanya Engkau saja Tuhan yang Maha Kuasa. Arti dari kata Maha Kuasa adalah bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi gitu ya. Tidak ada kuasa dari Allah yang lain, dari sesembahan yang lain yang dapat menandingi kuasa dari Tuhan Yesus yang kita percaya. Tetapi seringkali Bapak Ibu, saya merenungkan kata ini, apakah benar hati saya ini menempatkan Tuhan Yesus itu sebagai satu pribadi yang maha kuasa atau tidak gitu ya. Yang namanya maha kuasa tentu kita tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita, bukankah begitu ya? Jadi seutuhnya kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita ini ya di dalam kuasa dari Tuhan Yesus sendiri, bukan atas kuasa orang lain, bukan atas kuasa diri kita sendiri gitu ya. Tetapi adalah kuasa yang hanya daripada Tuhan Yesus saja. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita ketahui ada dua kuasa gitu ya. Ada kuasa Tuhan dan ada kuasa dari setan iblis. Tetapi di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, ada tiga hal yang dapat berkuasa. Gitu ya. Satu tentu Tuhan, karena hanya Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah setan iblis. Yang ketiga adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, satu pribadi yang tidak bisa bekerja sama atau dalam hal tidak bisa digoyahkan oleh yang lain, tetapi ada dua hal yang bisa digoyahkan atau saling menggoyahkan satu sama lain. Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh yang lain, gitu ya. Tetapi seringkali manusia atau diri kita sendiri itu bekerja sama atau setan bekerja sama dengan diri kita. Jadi sekali lagi di dalam hidup ini ada tiga hal, Tuhan, setan iblis, dan diri sendiri. Tuhan tidak pernah mau digoncangkan, atau dia adalah ya dan amin, tetapi diri sendiri dan setan seringkali bisa bekerja sama. Nah, hal inilah yang kita akan perhatikan bersama Bapak Ibu. Ini adalah masa di mana banyak gereja mengadakan 10 hari doa menjelang Pentakosta, di mana gereja mengumpulkan jemaatnya untuk berdoa bersama menyambut yang kita peringati sebagai Hari Raya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah, saya sering mendengar doa yang disampaikan di dalam 10 hari acara doa itu, bahwa Tuhan, di dalam 10 hari ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendapatkan curahan Roh Kudus-Mu. Itu ya, sering saya mendengar hal itu. Tapi Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama bahwa firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada setiap kita umatnya yang percaya, bahkan saat kita ini tidak perlu menunggu hari raya Pentakosta. Bahwa saat kita mengakui diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita undang Yesus untuk masuk ke dalam diri kita. Kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Maka saat itu pun Roh Kudus kita undang masuk ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam sudah ada di dalam hati kita, gitu ya. Tidak perlu menunggu nanti setelah 10 hari kita berdoa, lalu kita rayakan Pentakosta dan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kadang-kadang bahwa kita ini tidak menyadari sudah ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dan yang mendominasi hidup kita bukan lagi Roh Kudus, tetapi adalah diri kita sendiri. Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi Bapak Ibu, namun aku hidup, nah saat ini kita sedang hidup ya, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, hal ini yang seringkali pada masa-masa dunia semakin tua, dunia semakin habis, dunia semakin dikuasai oleh si jahat, kadang-kadang kita ini lupa bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi adalah milik Kristus. Sehingga seutuhnya ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ya. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Karena bukan lagi kita sendiri ini yang hidup, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat kita mencermati, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hal ini berarti bahwa kita sendiri, jiwa, roh, tubuh kita ini seharusnya sudah tidak punya hak atas diri kita sendiri. Kan begitu ya? Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Sehingga hidup kita ini, jiwa maupun tubuh, bukan milik kita lagi. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, perasaan kita seharusnya sesuai dengan firman Tuhan adalah milik Kristus. Dan Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagaimanakah kehidupan Kristus yang sudah menjadi teladan, yang sudah diberikan kepada kita sebagai teladan. Bahwa saat Yesus hidup, dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Bahwa Yesus tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk memberikan hidup kepada orang lain. Dia hidup untuk menghidupkan orang lain dalam keselamatan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa kasih itu semakin redup, bahwa kehidupan, mohon maaf, kehidupan bergereja tidak lagi sesuai dengan kehidupan yang Kristus mau, di mana seharusnya kehidupan gereja atau seharusnya kehidupan kekristenan, kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah adalah mereka memberikan hidup kepada orang lain. Tetapi pada masa-masa ini saya melihat, meskipun saya tinggal di kota yang kecil, saya melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan, kumpulan-kumpulan anak-anak Tuhan, atau bahkan gereja-gereja sibuk dengan menghidupi dirinya sendiri. Tidak lagi sibuk menghidupi orang lain yang membutuhkan, tetapi sibuk dengan menghidupi gerejanya sendiri, menghidupi kumpulannya sendiri, bahkan menghidupi dirinya sendiri sebagai seorang yang mengaku hamba Tuhan, mohon maaf, yang mengaku bahwa saya ini pelayan Tuhan. Dan pada masa-masa di mana kita menjelang memperingati Pentakosta, hal ini mengusik hati saya secara pribadi bahwa kita harus segera kembali kepada hakikat yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah pertetapkan bagi orang-orang yang percaya bahwa kita ini hidup untuk menghidupi orang lain, bukan untuk menghidupi diri sendiri. Seperti yang Yesus sudah berikan sebagai teladan. Nah, Bapak Ibu, jika kita tinggal di dalam Kristus tinggal di dalam diri kita dan hidup kita ini diambil alih olehnya, berkata bahwa bukan diri kita sendiri yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup, maka kita akan kembali di dalam Kristus. Hanya ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Tidak ada hal yang lain. Tidak ada yang namanya mementingkan diri sendiri, tidak ada yang namanya kekecewaan, tidak ada yang namanya pahit hati, tidak ada yang namanya pikiran
negatif, tidak ada yang namanya ambisi dunia, tidak ada yang namanya percabulan, tidak ada yang namanya kata-kata yang keluar dari bibir kita yang menggoyahkan iman orang lain, tidak ada kata-kata sia-sia yang keluar dari hidup kita, tetapi semua hal itu diubahkan oleh iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit kesaksian mengenai hal yang saya alami baru mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya. Di tempat saya bergereja ada seorang hamba Tuhan yang datang gitu ya dengan memberikan pengajaran, ya, hamba Tuhan dari tempat yang lain memberikan pengajaran, dan saya mendapatkan tugas untuk menjadi worship leader hari itu gitu ya. Nah, setelah saya mengerjakan tugas saya, hamba Tuhan naik dan memberikan renungan firman. Di tengah-tengah beliau memberikan renungan firman, saya duduk dan ada beberapa, pertama satu dari petugas mulmet yang menghampiri saya gitu ya, kemudian membisikkan satu hal koordinasi gitu ya, kemudian dua gitu ya, karena saya WL-nya kemudian diajak koordinasi gitu ya, dan saya sedikit menundukkan kepala untuk memberikan jawaban. Dari atas mimbar seorang hamba Tuhan yang saya tahu dia sudah kelas, bukan hanya kelas kota, tapi kelas internasional gitu ya, secara tegas menegur dari atas mimbar dengan kata-kata yang secara telinga tidak enak didengar, gitu ya. Secara telinga tidak enak didengar, dengan nada yang tinggi dan kata-kata yang tidak enak didengar, dia menegur dan menyebut WL, gitu ya. Secara manusia, secara telinga saat itu saya membenci tidak. Respon cepat saya adalah bahwa saya malu, gitu ya. Saya malu karena itu disiarkan secara langsung di YouTube dan itu akan banyak ditonton orang, gitu ya. Belum lagi jemaat yang hadir mendengarkan, pasti mereka bertanya gitu ya. WL-nya ngapain aja kok sampai ditegur keras dari atas mimbar gitu ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, hanya menjawab koordinasi dari Mulmet gitu. Dan saya rasanya saya tidak membuat gaduh. Timbul rasa malu gitu di dalam hati saya, rasa malu, rasa tidak nyaman, rasa kok keras banget negurnya dari atas mimbar gitu ya. Lalu dalam hati saya berdoa, Tuhan, saya harus gimana setelah ini? Kalau ada jemaat selesai, amin, dan saya ditanya, kamu ngapain aja sampai ditegur gitu ya. Saya hanya bertanya itu kepada Tuhan. Dan puji Tuhan setelah acara selesai tidak ada hal yang ditanyakan gitu ya oleh jemaat. Hanya saja saya tetap dihantui oleh rasa malu gitu ya, rasa malu, rasa tidak nyaman. Sampai keesokan harinya karena hamba Tuhan ini ngisi materi lagi gitu ya dari pagi sampai siang. Kemudian sepanjang pagi sampai siang saya sampai setelah menahan nafas saya tujukan pandangan saya kepada hamba Tuhan ini gitu ya, supaya nggak terjadi hal yang sama dan berharap dia tidak mengungkit hal yang semalam terjadi. Setelah seminar selesai siang, sudah kita makan bersama. Sebelum hamba Tuhan ini meninggalkan gereja, ada dorongan kuat dari dalam hati saya. Dan saya itu yakin, saya itu teguran dari Roh Kudus untuk saya kerjakan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hati saya timbul, menyenangi hamba Tuhan itu. Jadilah pencari damai. Jadilah pencari damai. Dengan sukacita saya datangi hamba Tuhan itu, meskipun ada sedikit rasa ngeri. Bagaimana ya nanti kalau hamba Tuhan ini terus ngomong, "Timu WL, kemarin ngapain aja?" Gitu ya. Ada rasa itu. Tetapi saat saya memberanikan diri untuk melangkahkan kaki saya sesuai dengan hati saya, dan saya mengucapkan, "Bapak, terima kasih ya, firman-Nya sungguh menguatkan saya." Dan di luar dari dugaan saya, karena beliau ini orang yang sangat pintar gitu ya, orang yang cerdas, orang yang pasti punya daya ingat yang bagus gitu ya.
Saat saya datangi dan saya bilang, Pak, terima kasih ya, firman-Nya sungguh menguatkan saya. Reaksi yang hamba Tuhan ini berikan sungguh-sungguh membuat hati saya itu dipenuhi oleh damai. Buat dia, beliaunya berkata begini sambil angkat tangan, wah, puji Tuhan, gitu ya. Satu gerakan ini saja cukup membuat saya ini dipenuhi damai. Buat dia tidak mengingat kesalahan, dia tidak mengingat-ingat apa yang dia ucapkan kemarin, tetapi itu cukup membuat saya merasa damai sejahtera. Banyak suara yang mengatakan kepada saya setelah acara ini selesai bahwa saya tidak akan datang kalau dia yang jadi pembawa film. Saya begini, kenapa begitu, itu keras, itu tidak baik, itu bagaimana. Tapi yang lebih saya tegaskan di dalam diri saya sendiri adalah bahwa saya dituntun Roh Kudus untuk menjadi orang pembawa damai atau pencari damai. Bukan tinggal diam untuk damai itu menyertai atau damai itu datang, tetapi yang Roh Kudus ajarkan saat itu adalah bahwa saya menjadi pencari damai. Nah, itu satu hal yang indah. Tuntunan Roh Kudus yang sangat indah untuk diri saya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saat kita ini masih tinggal, mungkin saya atau Bapak Ibu Saudara masih tinggal di dalam kekecewaan, di dalam sakit hati, di dalam kepahitan, di dalam ambisi dunia gitu ya, di dalam hal-hal yang mungkin tidak menghidupkan orang lain. Mari pagi ini kita diajak oleh Roh Kudus untuk kembali kepada hakikat kita, hidup yang menghidupkan orang lain melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Di layar sudah ditampilkan, tapi saya rindu untuk bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Bapak Ibu, mari kita bercermin gitu ya. Apakah benar bahwa saat kita ini berdoa, Tuhan, aku ini anakmu. Yesus, aku ini anakmu. Bapak yang baik, aku ini adalah anakmu. Karena jangan-jangan bahwa kita ini tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah sudah menuntun kita, memberikan tuntunannya, tapi kita suka mengabaikan. Kita ini suka ragu akan suaranya. Dan kita suka berjalan sendiri sesuai dengan kemauan kita, gitu ya. Berjalan sendiri sesuai dengan pemikiran kita, gitu ya. Jadi mari kita berhati-hati bersama saat kita mengatakan, Tuhan aku ini anakmu. Jangan-jangan Tuhan di atas sana ngomong, bener tah, gitu ya. Kamu aja dituntun Roh Kudus nggak mau loh, gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada saya, gitu Bapak Ibu Saudara. Saya juga belajar dari hal ini. Karena seringkali kita ini sebagai manusia masih tinggal di dunia, masih punya pikiran yang waras, gitu ya, masih punya keinginan. Kita ini kadang-kadang suka pilih pikiran kita daripada Roh Kudus, gitu ya. Satu kesaksian kembali, Bapak Ibu, bahwa di beberapa puluh tahun yang lalu saya membaca kesaksian seorang di Cina, ya. Kita ketahui kalau Cina itu kan negara komunis, di mana kekristenan tidak bisa berkembang bagus atau tidak diizinkan berkembang bagus seperti negara-negara lain, gitu ya. Ada kebebasan untuk beribadah. Seperti kita di Indonesia, puji Tuhan kita diberikan kebebasan, meskipun ada hal-hal yang terkadang membuat kita tidak nyaman, gitu ya. Tapi di Cina, saat saya baca kejadian ini kira-kira 20 tahunan yang lalu, gitu ya, 20 atau 18-20 tahun yang lalu, di mana di Cina tidak pernah ada namanya gereja bawah tanah, gitu ya. Jadi tidak pernah mereka ini beribadah di satu ruangan yang mungkin diumumkan, gitu ya. Ayo kita ibadah setiap hari Minggu jam 9 ya, gitu. Tidak pernah, gitu. Jadi mereka benar-benar beribadah dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang mengagetkan, zaman itu tidak ada surat menyurat yang, karena itu sangat membahayakan gitu, hukumannya adalah mati. Atau tidak ada bukti telepon telepon gitu ya, kepada saudara-saudara seiman, nanti kumpul jam segini ya. Saat itu tidak ada hal seperti itu. Tapi satu hal yang menarik bahwa hamba Tuhan ini dari Indonesia datang ke Cina, dia merasa bahwa dia akan menjadi berkat di sana, tapi ternyata dia mendapatkan berkat dari sana. Karena apa? Karena dia menunggu-nunggu ibadahnya kapan, gitu ya.
Lalu ada seorang penerjemah yang menyertainya yang berkata, belum, nanti sebentar. Belum, nanti sebentar, gitu ya. Tapi saat mereka beraktivitas biasa, dan saat itu kumpulan orang-orang Cina itu berkata kepada penerjemahnya, ayo kita ibadah. Kagetlah seorang dari Indonesia ini gitu ya. Loh, sekarang? Ya, di mana? Di taman ini gitu ya, di taman ini. Loh, apa sudah ada orang di sana? Kita berangkat gitu ya. Mereka berangkat. Dan di taman ini, di bangku ini gitu ya. Dan ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Dan mereka tidak beribadah terbuka, pujian, firman dinyatakan. Tapi beberapa orang ini duduk dan mereka bergabung, mereka berdoa bersama, mereka saling mendoakan. Dan beberapa menit saja, 10 menit selesai dan mereka pulang. Dan itu beberapa kali dialami oleh hamba Tuhan dari Indonesia ini yang pergi ke sana. Bahkan ayo naik bis ini, nyegatnya gitu ya. Nanti mau naiknya itu di stasiun ini, naik bis nomor ini, duduk di bangku ini, dan bertemu dengan saudara-saudara iman seiman dari tempat yang lain. Mereka sekedar hanya merangkul pundak satu sama lain, berdoa secara lirih dan selesai. Benar-benar itu menggoncangkan iman saya di dalam hal apa benar saya ini sudah benar-benar tinggal di dalam Roh Kudus gitu ya. Sekarang kita senang untuk beribadah sudah ada jadwalnya. Dan kadang-kadang kita menentukan satu hal yang krusial di dalam hidup kita itu dengan pikiran kita. Bapak Ibu, saya rindu, saya teringat satu kesaksian mengenai anak saya yang pertama ya, di mana saya belajar dari anak saya mengenai dipimpin oleh Roh Kudus. Bu Desi kenal baik dengan anak saya yang pertama ini ya, si Fani. Anak saya ini ingin sekali sekolah masak gitu karena dia passionnya masak gitu ya. Kemudian saya sudah carikan satu sekolah di Surabaya, Sejes namanya itu ya. Itu bagus banget sekolahnya, punya orang Korea. Saya sudah daftarkan anak di sana, saya sudah mereka-rekakan bahwa saya akan fokus gitu ya. Gaji saya meskipun nggak cukup, aduh saya udah fokus aja pokoknya untuk anak saya gitu ya. Saya ambil keputusan bersama suami untuk ambil sekolah itu. Saya sudah daftar, anak saya sudah lolos ujian gitu ya, tinggal masuk dan bayar uang muka. COVID datang, COVID yang banyak mematikan itu datang. Dan ada ketakutan timbul dari dalam hati saya bilang secara singkat kepada anak saya, udah stop dulu ya, tahun depan aja kita lanjut gitu. Puji Tuhan anak saya nurut, akhir dari tahun dia udah mulai galau gitu ya, udah mulai bosen gitu, meskipun dia sudah saya titipkan untuk bekerja di kakak saya, dia udah mulai bosen. Kemudian singkat cerita pada bulan Desember, ada teman saya yang bilang, sekolahin aja di Taiwan gitu ya. Karena rencananya saya Januari itu akan pergi ke Jakarta untuk cari sekolah buat anak saya. Desember singkat cerita ada teman yang menyodorkan nih di Taiwan. Aduh, uang dari mana? Saya bilang gitu, uang dari mana? Sekolah di Jakarta aja saya mesti benar-benar benar-benar ngirit gitu untuk hidup. Kalau di Taiwan siapa yang mau biayai gitu, secara pikiran manusia. Saya pulang dikasih kontak person dari teman dia yang rumahnya Surabaya, yang anaknya sudah setahun di sana. Saya sudah hubungi, tapi singkat cerita saya pulang. Anak saya tanya, Dede, saya panggil dia Dede, mau nggak sekolah di Taiwan? Dia jawab, sekolah apa mama? Masa? Secara spontan tidak dalam gairah dia tuh dia bilang, sih mau. Jangan kesusu, saya bilang gitu. Jangan kesusu. Tanya Tuhan dulu apakah itu bagianmu atau tidak sekolah di sana. Anak saya taat, gitu ya. Ya, dia ambil doa puasa selama 1 minggu. Setiap jam 3 pagi dia bangun, dia berdoa. Genap 1 minggu, dia bawa firman Tuhan di hadapan saya dan ngomong, Mama, Fani berangkat. Gitu ya. Dan dia bawa firman bahwa Tuhan akan menyertai langkahnya. Dan bahkan firman Tuhan berkata, dia bisa menjadi jembatan bahwa dia di sana nanti akan menjadi kupu-kupu yang indah. Benar, dia berangkat sebagai ulat yang tidak punya keindahan sama sekali. Dia akan dibentuk menjadi kepompong dan dia akan menjadi kupu-kupu. Itu menjadi iman buat keluarga kami. Singkat cerita, dia berangkat Bapak Ibu dengan firman dan Tuhan perlancar segala sesuatunya termasuk pendanaan yang secara finansial saya tidak mampu.
Tapi Tuhan begitu indahnya sesuai dengan firman yang Dia kasih, Dia menyertai anak saya. Sampai saat ini dia sudah masuk ke sudah lulus dan lanjut akan kuliah di sana. Dengan begitu indahnya Tuhan membentuk. Saat dia taat kepada Tuhan, saat dia taat kepada tuntunan Roh Kudus, maka Tuhan akan membuat janjinya itu menjadi nyata. Saat kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, yang ada hanya kuat dan kemenangan yang Tuhan berikan. Ya, Pak Ubi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan baca satu ayat terakhir ya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22 ya. Kisah Para Rasul ayat yang ke-20, pasal 20 ayat yang ke-22. Ini adalah kata yang menarik yang diucapkan oleh Paulus ya. Kita ketahui bersama bahwa Paulus itu dipakai Tuhan dan dia punya hati yang seutuhnya diserahkan kepada Tuhan untuk pelayanan ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sekali lagi, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Tawanan roh guru besar, tawanan roh Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tawanan adalah pada masa-masa itu adalah seorang budak. Bisa dikatakan seperti itu ya. Seorang budak bisa dikatakan tawanan. Karena dia tidak punya hak lagi atas kehidupannya. Dia tidak punya lagi hak bahkan untuk hidupnya. Bahkan budak tidak punya kuasa. Dia akan makan jam segini, dia akan minum jam segini, dia akan tidur jam segini, dia akan bangun jam segini, dia mau pergi ke sana, dia mau pergi ke sini. Tetapi seorang budak 100% seutuhnya adalah milik daripada tuannya. Nah, demikian pula kehidupan kita selayaknya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita seperti yang tadi dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa kita ini adalah anak Allah saat kita mengizinkan hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Kita ini menjadi tawanan daripada Roh Allah, Roh Kudus. Dan mari Bapak Ibu melalui hal ini kita kembali sekali lagi kita kembali kepada hakikat kita sebagai panggilan Allah menjadi anaknya yang dipimpin oleh Roh Kudusnya. Dunia boleh semakin hancur, dunia boleh semakin jahat, tetapi pagi ini kita diingatkan untuk kembali kepada hakikat kita, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, bagaimana saat kita ini tidak mau dipimpin oleh Roh Allah dan kita suka memakai pikiran, perasaan, kehendak roh kita sendiri, diri kita sendiri untuk menjalani kehidupan kita, tentu kehidupan kita akan amburadul adanya. Keluarga kita akan amburadul adanya. Karena itu pernah saya alami Bapak Ibu bersama dengan keluarga saya. Sewaktu-waktu meskipun Bapak Ibu ya, saya dan suami ambil bagian di dalam pelayanan sesuai yang Tuhan sudah tentukan, sesuai yang Tuhan sudah panggilkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, Bu Desi adalah saksi hidup dari pelayanan kami, bagaimana kami masuk ke dalam pelayanan. Saya melayani di dalam gereja lokal, saya juga suka untuk memberikan kasih kepada orang-orang. Tetapi satu hal yang saya tidak kerjakan bersama dengan keluarga saya adalah menjagai keluarga saya di dalam pimpinan Roh Kudus. Meskipun saya ada di dalam pelayanan. Saya jadi ngeri kalau saya melihat atau mengingat hal itu, Bapak Ibu. Kami berdua hampir tidak pernah melewatkan ibadah di dalam gereja pada hari Minggu. Kami hampir tidak pernah melewatkan doa-doa yang menjadi agenda gereja. Kami senang untuk berbagi, kami kumpulkan teman-teman kami yang akan bakti sosial. Kami senang untuk mendoakan orang, kami senang untuk mendoakan orang. Tetapi satu hal yang kami tidak mendengarkan perkataan Roh Kudus untuk kami menjagai keluarga kami di dalam pimpinannya.
Kami suka-suka mengerjakan pelayanan. Yang mungkin dinilai orang adalah hal yang wah luar biasa gitu ya. Tetapi kami tidak menjagai kehidupan keluarga kami dipimpin oleh Roh Kudus. Satu hal, iblis masuk dan mencuri salah seorang dari anak kami untuk jatuh ke dalam dosa. Dan itu satu hal yang membuat kami berdua, saya dan suami itu ngeri gitu, masuk ke dalam dunia pelayanan. Ngeri gitu. Karena itu jadi satu hal yang, kalau nggak dipimpin Roh Kudus, habis kita ini, hancur kita ini. Meskipun dunia melihat gitu ya, meskipun orang lain melihat hebat pelayanannya, tapi saat kita tidak mengizinkan diri kita dipimpin Roh Kudus bersama keluarga, habislah kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, di penghujung renungan ini, mari kita sama-sama meminta Roh Kudus benar-benar bekerja di dalam diri kita, dan terlebih kita ini menjadi tawanan roh yang mau untuk dituntun, untuk dikasih tahu, yang mau untuk nurut, yang mau untuk menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita di dalam pimpinan, sehingga saat kita mengerjakan kehidupan kita sehari-harinya, kita ini benar-benar dilingkupi oleh Roh Kudus. Setiap apapun yang kita kerjakan itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Setiap apa yang kita ucapkan itu yang Tuhan mau untuk kita ucapkan. Setiap apapun yang kita putuskan, kita tahu bahwa itu permintaan daripada Tuhan untuk kita putuskan. Dan bukan berasal dari diri kita sendiri. Karena hal ini adalah sangat penting untuk kita boleh menghadapi dunia yang semakin amburadul, semakin tidak menentu, semakin jahat, kasih yang semakin suam-suam, bahkan kasih yang semakin hilang. Tapi saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus-Nya, yakin dan percayalah bahwa hidup kita ini akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Hidup kita ini akan dilepaskan dari segala kekecewaan, sakit hati, kepahitan bahkan gitu ya. Sehingga seolah-olah Tuhan hari-hari ini mengajarkan kepada saya, betul-betul mengajarkan kepada saya dan keluarga saya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga meskipun panah iblis itu dilemparkan, sehingga meskipun tekanan itu dilemparkan oleh setan iblis, jadi meskipun dunia sekitar, bahkan teman-teman pelayanan pun yang seolah-olah memberikan rasa tidak nyaman, saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, seolah-olah rasa malu, rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hati, itu sudah dihilangkan atau sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan yang kita boleh rasakan di dalam hati kita hanya satu hal, damai sejahtera yang tiada batas. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita bersama-sama kembali ke dalam hakikat kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang menjadi tawanan Roh Allah.